enak, di dunia enak, di akhirat masuk surga. Itu rahmat Allah. Terserah Allah siapa yang mau masukin ke dalam rahmatnya. Makanya kita sering doa Allahummarhamni atau Allahummarhamna gitu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kita kan kalau orang Indonesia doa ujung-ujungnya pakai apa? Birahmatika ya arhamar rahim. Artinya apa sih birahmatika ya arhamar rahimin? Dengan rahmatmu ya Allah. Kita minta rahmat mulu, rahmat apa? Kasih sayang Allah. Ini kita kalau udah disayang sama Allah, waduh Pak, enak jalan hidup tuh, enak jalan hidup. Makanya doanya simple, Allahumma adkhilna fi rahmatik. Atau Allahummarhamna gitu. Ya Allah rahmati kami. Ketemu ayat-ayat rahmat, doa Allahummarhamna. Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah masukin kami dong ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat. Kalau ketemu ayat azab, misalu ayatil azab. Ayat-ayat azab contohnya seperti apa? Di surah Al-Insan juga. Ayat ke-31 juga. Itu kan yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Tadi yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Itu ada sebagian imam yang kalau lagi ngimam gitu berhenti sebentar. Bukan mereka lupa, bukan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allahumma adkhilna fi rahmatik. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allahumma ajirna min 'adzabik. Itu doanya begitu tuh. Allahumma ajirna min 'adzabik. Apa? Allahumma ajirna min 'adzabik. Atau di surah Al-Ghasyiyah. Biasanya saya kalau ngimam di sini pakainya baca surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Al-A'la itu sabbihisma rabbikal a'la. Itu memang diperintah sama guru. Nu'man, kalau ngimam sholat Jumat jangan ganti-ganti suratnya. Ya kecuali darurat. Jangan ganti-ganti suratnya. Maksudnya darurat, posisi mules misalkan gitu. Jangan ganti-ganti suratnya. Surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, di surah Al-Ghasyiyah itu ada fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Saya selalu berhenti tuh. Rabbi najjini min azabik atau Allahumma ajirni min azabik. Artinya apa? Rabbi najjini min azabik. Ya Allah, selamatkan saya dari azabmu. Ya Allah, lindungi saya dari azabmu. Ketemu ayat-ayat yang berbau azab. Apalagi fayu'adzibuhullahul azabal akbar itu surat Al-Ghasyiyah tuh artinya serem Pak. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Maka orang-orang kafir tuh nanti di akhirat mereka akan diazab oleh Allah dengan al-azabul akbar. Dengan azab yang paling besar. Kalau kita paham tuh merinding Pak. Fayu'adzibuhu. Makanya salah satu adab membaca ayat azab itu nggak boleh dengan nada tinggi. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Kurang adab. Pelanin suaranya. Buat kesan seolah-olah kita takut. Meskipun nggak paham. Pelanin suaranya. Misalkan dengan langgam bacaan yang enak, tinggi, jawabul jawab. Tapi ketemu ayat azab, turun. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang begitu agung, begitu besar. Doa, Allahumma najjini min azabik. Itu di surah Al-Ghasyiyah. Pernah dengar kan ya? Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Berhenti sebentar. Doa, Allahumma najjini atau Rabbi najjini min azabik. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, lindungi saya dari azabmu. Terus ada lagi ayat-ayat yang kita disunnahkan untuk doa. Misalun akhar, ada beberapa percontohan lain. Ada dua ayat. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Nah, apa sih artinya alaysa dzalika? Kalau ada di Al-Quran itu ada kata-kata alaysa
Alaisallahu biahkamil hakimin. Itu seakan-akan Allah tuh lagi nanya, Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Bukankah Allah itu mampu saja untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati? Alaisallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah itu sepaling hakimnya hakim, sepaling bijaksananya hakim? Maka kita selaku orang yang membaca dan faham dan udah ngaji, bilang bagaimana? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya, iya. Saya nyaksiin. Saya bersaksi bahwa Allah itu sepaling biahkamil hakimin. Tergantung ayatnya. Contoh di surah At-Tin, Alaisallahu biahkamil hakimin. Kan suka imam tuh. Ini yang sendiri tuh. Bala wa ana ala dzalika apa? Berhenti sedikit, berhenti sebentar. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kita sedang bersaksi bahwa Allah itu sepaling bijaksananya hakim. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Gitu. Jadi tetap ada sunnah-sunnahnya. Kenapa imam kalau lagi baca beberapa ayat-ayat tertentu suka berhenti sejenak, lagi baca seperti baca sesuatu, itu ini jawabannya. Lagi ayat azab, dia doa, Rabbi najjini min. Bukan lupa, itu bukan. Kalau lupa mah dia diem, belepotan, nah itu lupa tuh. Nah, nanti ada pembahasan tentang kalau imam lagi lupa bacaannya, namanya fatah. Sunnah untuk mengingatkan imam, itu pun nggak boleh rame-rame. Yang sunnah mengingat siapa? Yang di belakang imam. Jangan soft keberapa mentang-mentang apal. Kalau misalkan imam nggak minta di fatah, nggak minta dikoreksi, jadi diam aja udah, diam. Kita juga dia puyeng sendiri, kalau udah puyeng sendiri dia ruku tuh. Tuh imam tuh begitu. Makanya harus ada sertifikasi sertifikasi imam. Kemudian ketemu ayat azab, ketemu ayat rahmat, minta ampun, minta dimasukin ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat-ayat seperti alaisallahu biahkamil hakimin, alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Itu disunahkan baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala itu iya artinya. Cuma iya dari pertanyaan tidak. Alaisa itu kan tidakkah. Kalau kita jawabnya iya berarti tidak. Ya, paham apakah gak ada tuh pokoknya. Pokoknya kalau pertanyaannya tidakkah engkau mengerti, kalau kita jawab iya, berarti ngerti apa enggak? Enggak. Maksudnya ya, saya tidak mengerti. Maka sebenarnya jawabannya gimana? Tidakkah kamu mengerti? Tidak. Kalau bertujuan iya. Tidakkah kamu mengerti? Tidak. Maksudnya berarti mengerti. Kekurangan kita di bahasa Indonesia seperti itu. Kalau kita ditanya, tidakkah Anda mengerti? Jawabannya apa kalau ngerti? Nih yang biasanya kita, iya kan? Iya. Padahal kalau mau dikulik, tidakkah Anda mengerti? Ya berarti nggak ngerti. Gitu, paham tuh ya? Nah, kalau di bahasa Arab ada pertanyaan tidakkah, itu alaisa tidakkah? Jawabannya bukan na'am. Na'am itu kan artinya iya. Kalau jawabannya na'am berarti tidak. Contoh, alaisallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu sepaling bijaksananya hakim? Kalau dijawab na'am berarti artinya enggak. Na'am. Iya, Allah itu tidak sepaling bijaksananya hakim. Maka jawabannya isbatun nafyi ya adalah bala. Bala itu artinya gitu dah gampangnya tuh. Pokoknya Allah mah udah paling bijaksananya hakim dah. Gitu. Bala. Itu di bahasa Arab. Di bahasa Arab itu bahasa paling kaya. Jadi logika seperti itu pun ada jawabannya. Jadi itu ya. Ketika ada ayat-ayat seperti itu kita disunahkan untuk baca. Nah, ini ada sedikit ta'liqat namanya. Ta'liqat. Walau qara' ta'liqat itu catatan kaki. Walau qara'a ayatan fiha ismun nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiha isman nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nudi balahu salatu alaihi fil aqrabi bil dhamir. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqul Allahumma salli ala Muhammad lil khilafi fi butlanis salah binaqli ruknil qawli li'annahu ala surati
Gampangnya begini. Kalau kita ketemu ayat yang ada nama Nabi Muhammadnya. Contoh, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. Ada kata Muhammadnya, kita tetap disunnahkan untuk baca solawat. Cuma cara baca solawatnya jangan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi. Itu tuh ya. Jadi domirnya atau kata gantilah pokoknya ya. Kalau ngomongin kata ganti lagi ke ilmu nahwu atau ilmu sorof nih bingung nantinya. Pokoknya kalau ada nama Nabi Muhammadnya, kan kalau kita dengar nama Nabi Muhammad itu disunahkan sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu. Tapi kalau di dalam sholat ganti, jangan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi ganti dengan sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat aja sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu, sunnah untuk, sebab ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau kita nyebutnya Allahumma sholli ala Muhammad itu bisa batal. Kenapa? Naqlur ruknil qauli. Memindahkan rukun qauli ya. Pokoknya gitulah kira-kira. Artinya kalau kita ngedenger ada nama Nabi Muhammad di salah satu ayat, contohnya tadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu disunnahkan untuk sholawat. Cuma sholawatnya ingat-ingat sallallahu alaihi. Itu doang, pakai kata ganti doang, sallallahu alaihi wasallam. Dah. Satu lagi. Al-jahru fi maudhi'i wal israru fi maudhi'i. Mengeraskan bacaan di tempatnya, memelankan bacaan di tempatnya. Maksudnya sunnah yang namanya baca Fatihah dan baca surah itu baik keras maupun pelan itu sunnah. Sholat zuhur maunya keras aja Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sholat maghrib saya maunya isror. Saya maunya nggak ada suaranya. Diem aja kayak orang gagu. Sholat maghrib diem. Boleh nggak? Boleh. Cuma khilafus sunnah. Menyelisih sunnah artinya makruh. Saya pengen sholat zuhur rame. Waladdallin amin. Kayak sholat Jumat. Sholat zuhur kayak sholat Jumat. Boleh nggak? Boleh. Cuman makruh. Beda kalau sholat Jumat beda. Emang dari sononya. Namanya ta'abudi itu ya. Dari sononya. Tapi boleh. Yusannul jahru fi asyri sholawat. Ada 10 sholat yang disunnahkan bacanya keras. Apa aja? As-subhu, sholat subuh. Disunnahkan ya, disunnahkan. Ingat-ingat nih disunnahkan. Yang bacaannya keras. Yang pertama as-subhu, sholat subuh. Kita tahu dah sholat subuh bacanya keras. Tapi saya nggak mau sholatnya bacanya keras Pak Ustadz. Pengen hening aja. Boleh silakan. Apa-apa, tapi makruh. Wal jumu'atu, sholat Jumat. Wa fir raka'atainil ulayaini minal maghrib, 2 rakaat pertama salat maghrib. Wal isya, 2 rakaat pertama salat isya. Wal idan, salat id. Id apa? Idul Fitri, Idul Adha. Sunnah jahar, sunnah bacanya kencang. Wal istisqa, salat istisqa, minta hujan. Ini kan katanya mau ada apa namanya tuh? El Nino apa La Nina atau namanya? El Nino ya. Beberapa bulan ke depan katanya mau kemarau. Kalaupun harus sholat istisqa. Sholat istisqa itu kayak sholat Jumat. Jahar, kencang bacaannya. Wa khusuful qamar. Sholat gerhana bulan. Sunnah untuk bacanya jahar. Kalau sholat gerhana matahari enggak ya? Sholat gerhana matahari enggak? Diem. Kalau sholat gerhana bulan disunnahkan untuk jahar. Wat tarawih, sholat tarawih. Sholat tarawih kita tahu. Wa witri Ramadan, salat witir Ramadan. Wa raq'atat tawafi lailan, satu lagi. Berarti yang 2 salat Id itu, salat Idul Adha Idul Fitri dihitungnya 1. Yang ke-10 2 rakaat tawaf. Jadi habis tawaf itu sunnah salat tawaf. Kalau malam-malam
dan itu jahar. Kalau mau kita jamaah. Jarang juga orang ngerjain habis tawaf dia sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat tawaf 2 rakaat, makmuman lagi. Ya udah, sunnah dijaharkan bacaannya. Jahar itu artinya kencang. Wa yusannul jahru lil mar'ati idza lam yahdur 'indaha rijalun ajanib walakin duna jahrir rajul. Dan disunnahkan untuk menjaharkan bacaan, ngerasin bacaan bagi perempuan idza lam yahdur 'indaha rijalun ajanib. Kalau tidak ada laki-laki asing, ya, kalau turut-turut mereka perempuan dengan perempuan lagi pada ngumpul mau sholat maghrib bareng-bareng, tetap sunnah dijaharkan. Tapi ada sopir saya Pak Ustadz, jangan dijaharkan, makruh, diem aja. Lagi perempuan mah sholat berjamaahnya kan cuma turut-turut mereka doang, nggak usah pakai dikencangin bacaannya dan nggak perlu imamnya di depan. Mereka mah sholatnya sejajaran aja gitu. Walakin duna jahrir rajul, cuma jaharnya enggak seperti jaharnya laki-laki. Kalau laki-laki kan bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau perempuan jaharnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asal kedengaran aja sama teman-temannya. Walau qada salatan jahriyatan fi waqtil israri au aksahu fal ibratu bi waqtil qada'i fa in kana lailan jahar wa in kana naharon asar walau kanat nafilatan. Kalau kita sedang kodok sholat maghrib di waktu sholat zuhur. Paham gak tuh? Ini kita nih semasjid ketiduran. Ceritanya. Kita semasjid ketiduran subuh. Keliwatan sholat subuhnya. Lah, liwat ini sholat subuhnya. Saking capeknya kali. Ya, saking capeknya. Udah tuh. Ya udah, ayo kita kodok dah. Kodok bareng-bareng. Jamaahan. Kodok. Paham gak? Kodok bareng-bareng jamaahan. Kodoknya di waktu zuhur. Imamnya bacanya jahar apa sir? Sir, cakep. Walau kodok solatan jahriyatan. Kalau dia mengkodok solat jahriyah. Solat yang kenceng suaranya. Fi waktil isrori. Adanya ngekodoknya di waktu sir. Di waktu solat yang gak bersuara. Contoh zuhur. Au aksahu atau kebalikannya. Tinggal dibalik aja. Fal ibratu bagaimana gambarannya? Bagaimana kudunya? Biwaktil qada. Ya, fal ibratu biwaktil qada. Tergantung dia kodoknya kapan. Kalau dia kodoknya di siang hari disirkan. Meskipun sholatnya sholat subuh. Meskipun sholat kodoknya sholat subuh. Wa in kana naharon asarra walau kanat nafilatan. Atau misalkan dia punya utang sholat asar, bareng-bareng punya utang sholat asar. Ingat-ingat sholat, pas sholat isya. Sir apa jahar? Jahar. Walau kanat nafilatan, meskipun itu adalah sholat sunnah. Kita punya kebiasaan, sholat sunnah. Suatu ketika sholat sunnah kita ya ketinggalan. Ya apa ba'diyah, apa qobliyah, apa sholat tahajud misalkan, sholat duha. Kita pengen kodok malam-malam, kan bisa kan Pak, dikodok malam-malam. Oh iya belum sholat ba'diyah tadi, kodok nggak apa-apa. Bareng-bareng, ente tadi nggak sholat juga kan, ayo kita kodok aja yuk, bareng. Kalau kena malam, jaharkan. Kalau kenanya siang, sirkan. Itu gampangnya begitu aja. Wa yusannul jahru fi kulli sholatin lailiyatin jama'atan. Pokoknya disunnahkan jahar, disunnahkan mengeraskan suara di semua sholat lailiyah jamaah. Di semua sholat yang adanya malam hari, taraweh, witir, lagi itu. Sholat tasbih malam-malam jahar yang dilakukan jamaah. Kalau sendirian ngapain juga, sendirian mending sir. Kalau sendirian mending sir. Wa yusannut tawassutu fin nawafilil mutlaqati bil lail. Kalau misalkan salat sunnah nafilah mutlaqah itu kita lagi bosen, main HP udah, nyuci baju udah, kerjaan udah kelar semua, ngapain ya salat? Namanya salat sunnah mutlaqah. Salat tanpa sebab itu pahalanya gede. Salat sunnah mutlaqah. Iseng gelandang gelinding, mending salat, ambil wudu salat.
Kalau malam dan jamaahan, ada teman-teman kita lagi pada bete nih, main HP udah, ngapain ya? Sholat yuk, sholat apaan? Sunnah mutlakoh. Malam-malam, jam 2 malam misalkan, belum tidur, nggak bisa sholat tahajud kan? Kalau menurut qaul mu'tamad, nggak usah sholat tahajud. Ya udah sholat mutlakoh aja, sunnah mutlakoh. Lu ngimam dah, udah. Bismillahirrahmanirrahim, disunnahkan bacanya jahar. Tapi tawassut, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu pelan. Gitu ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang bacaan-bacaan jahar dan bacaan-bacaan sir ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.